Inilah prinsip pertama millah Ibrahim, yaitu hatinya selalu bersandar kepada Allah, hatinya hanya meyakini kebesaran Allah, hatinya hanya meyakini keagungan Allah, hatinya hanya meyakini bahwa semua diatur Allah, hatinya hanya meyakini bahwa semua hanya terjadi jika Allah menghendaki. Salatan sunnatan li'idil adha rakataini jami'atan rahimakumullah. Salatan sunnatan li'idil adha rakataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ikhwatil hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fattaqullah wa'malu salihat wantahu 'anis sayyiat wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa'atimul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha wa ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan kelak di akhirat Allah mengumpulkan kita dengan sebab perkumpulan ini di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hari ini disebut dengan Al-Idul Akbar, hari raya terbesar umat Islam. Pada hari ini terkumpul dua simbol terbesar agama kita, yaitu yang pertama ibadah haji dan yang kedua adalah ibadah kurban. Dua ibadah yang seluruh kaum muslimin sepakat untuk melaksanakannya pada waktu yang sama. Wukuf di Arafah dilakukan seluruh jamaah haji tanpa berbeda pada tanggal 9 Dzulhijjah.
Idul Adha dilakukan seluruh kaum muslimin tanpa berbeda pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hadirin sekalian, penting di hari yang doa-doa diijabah saat ini, kita mendoakan saudara-saudara kita para jamaah haji seluruh dunia, wabil khusus Purwakarta, untuk kemakburan haji mereka. Dan terutama kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang ibadah haji tahun ini kembali ke Purwakarta membawa kualitas pribadi ala Ibrahim, sehingga para jamaah haji Purwakarta menjadi individu-individu baru yang memberikan pencerahan, perubahan di lingkungan terdekatnya, dari mulai keluarga, RT, RW sampai di kabupaten ini. Allahumma ij'al hajjahum mabrura, Allahumma ij'al hajjahum mabrura, Allahumma ij'al hajjahum mabrura, wa sa'yahum mashkura, wa dhanbahum maghfura, wa tijaratahum lan tabura. Ya Allah, jadikan haji mereka mabrur. Kembalikan mereka ya Allah ke tanah air ini, ke kampung halaman kami ini, dalam keadaan lebih baik daripada ketika mereka berangkat. Jadikan mereka ya Allah pribadi-pribadi yang tercerahi oleh keberkahan haji, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, membawa perubahan untuk diri, keluarga dan masyarakat. Hadirin jamaah sekalian, terkait ibadah kurban, di dalam surat paling pendek yang kita semua hafal, Al-Kautsar, dengan jelas di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di dalam 3 ayat paling pendek Al-Quran, Allah di situ berpesan tentang perintah kurban. Rasulullah SAW mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Hadis yang oleh Al-Imam Abu Hanifah dijadikan dasar dalam ijtihad beliau bahwa kurban hukumnya wajib, walaupun mayoritas ulama seperti Al-Imam Al-Syafi'i mengatakan hanya sunnah muakkadah saja. Di dalam hadis tadi Rasul mengatakan, barang siapa yang memiliki keleluasaan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka dia jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Hadirin sekalian, ini ancaman sangat keras, sehingga Imam Hanafi menjadikan hadis ini sebagai hujjah argumen kewajiban berkurban. Dilarang oleh Nabi mendekati musola. Musola yaitu tempat pelaksanaan sholat ini di lapangan terbuka seperti kita hari ini. Maka hadirin sekalian, sebagai pesan khutbah, pesan ketakwaan, saya mengajak kepada pribadi dan semua, siapapun yang memiliki keleluasaan rezeki, cukup punya uang lebih dari biaya hidup selama 3 hari ke depan, hari ini dan ayam mutasyrik, misalnya biaya hidup per hari sekian ratus ribu, hitung dikali 4 untuk 4 hari, lalu masih ada sisa, dan sisanya itu masih cukup untuk membeli kambing atau domba paling murah yang sesuai syarat, maka dia telah terkena perintah untuk berkurban. Maka jika yang belum sempat hari ini, Allah memberikan kesempatan 3 hari ke depan, sempatkan, berkurbanlah. Hadirin, di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah mengatakan, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Binatang-binatang itu, binatang ternak, unta, sapi, kambing yang dikurbankan itu kami tundukkan sedemikian rupa kepada manusia. Padahal secara fisik mereka lebih kuat, secara fisik mereka lebih besar. Kita sering takut oleh binatang. Secara fisik banyak dari mereka yang lebih besar ukurnya dari binatang buas, bahkan banyak binatang buas kalah takut oleh mereka. Tetapi dengan segala kebaikan Allah, binatang-binatang yang secara fisik dan kekuatan itu mengalahkan kita, tetapi oleh Allah ditundukkan untuk kita. Sakharna lakum. Allah yang membuat karakter mereka tunduk pada kita, tunduk kepada manusia, lakum, dan untuk kebaikan manusia. Semua itu patut disyukuri, semua itu patut
kita pahami sebagai kebaikan Allah Subhanahu wa taala bahwa syariat kurban adalah cara cerdas syariat Islam membuat keseimbangan populasi hewan di dunia ini. Wallahu a'lam. Seandainya tidak ada syariat kurban di dunia ini, boleh jadi laju pertumbuhan populasi sapi, unta, kambing, domba mungkin tidak akan stabil. Kita tahu secara sederhana, jika jumlah mereka terlalu banyak, itu tidak baik untuk kehidupan. Jika jumlah mereka melebihi rumput, melebihi kepentingan air dan segala macam, itu akan berbuah kerusakan, ketidakseimbangan ekosistem. Allah dengan segala kebaikannya yang maha tahu, maka mensyariatkan kurban kepada kita. Secara ekologi, secara ekonomi, ibadah kurban ini diyakini akan memberikan kebaikan yang besar bagi kehidupan manusia. Maka siapapun yang memahami ini, di samping dia mengingat kebaikan-kebaikan Allah untuk pribadi kita. Bagaimana 2 tahun ini kita ditempa pandemi, tetapi Purwakarta secara umum relatif baik. Hadirin jamaah sekalian, maka bentuk syukur kita kepada Allah diantaranya adalah dengan kerelaan mengorbankan harta uang. Yang uang dan harta itulah yang selama ini membuat kita berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Pangkas jarak-jarak itu, putuskan penghalang-penghalang itu, keluarkan uangmu, sisakan hartamu, pastikan untuk akhirat. Itulah syukur. Hadirin jamaah sekalian, ketika kita berbicara ibadah kurban, kita pasti bicara sejarah haji, pasti bicara sejarah kurban, pasti bicara sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbicara sejarah Nabi Ibrahim adalah berbicara sejarah sukses peradaban dibangun. Bagi kita, bagi Purwakarta yang punya visi hebat, Purwakarta istimewa, sangat penting menjadikan sejarah Nabi Ibrahim sebagai referensi pembangunan, referensi bagaimana peradaban dibangun. Yang akan saya uraikan ke depan bukan sekedar pemanis, bukan sekedar iming-iming, tetapi tips membangun individu dan peradaban yang telah jelas terbukti. Sukses story-nya telah ditujukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam turun-temurun sampai kepada keturunan beliau paling akhir, Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, prinsipnya setelah datang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua syariat dihapus. Ada satu kaidah mengatakan syar'u man qablana laisa syar'an lana. Syariat para nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa itu bukan syariat kita. Illa ma dallat dalil ala isbatih. Kecuali ada dalil yang menunjukkan itu ditetapkan. Di antara syariat yang masih ditetapkan oleh Rasulullah, oleh Allah lewat wahyunya atau Rasul lewat hadis-hadisnya adalah syariat haji dan kurban. Syariat Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita di Idul Adha ini banyak menyebut tentang Nabi Ibrahim, bahkan bisa dipastikan hampir mungkin setiap khatib di mimbar-mimbar itu ada membahas tentang sejarah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadi populer, terkenal, disebut-sebut itu karena kemuliaan syariat Rasulullah SAW. Millah Ibrahim adalah juz'un min dini Nabi Muhammadin SAW. Millah Nabi Ibrahim yang di dalam Al-Quran Allah menyebut 6 kali kata millata Ibrahim. Semuanya dalam bentuk objek maf'ul bih yang harus diikuti, dipatuhi, dipegang, dijadikan referensi. Di antaranya di dalam surat An-Nahl 123 Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Lalu kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah millah Ibrahim dengan condong cinta pada kebenaran, kebaikan. Dan Ibrahim sama sekali bukan orang yang menyekutukan Allah. Hadirin jamaah sekalian, inilah millah Ibrahim yang merupakan bagian kecil dari din, agama kita, agama penyerang Muhammad SAW. Hadirin sekalian, kenapa Nabi Ibrahim banyak dirujuk? Karena kondisi masyarakat pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai puncak kegelapan, mencapai puncak kebodohan, puncak kehancuran, puncak kesesatan,
dibandingkan dengan nabi setelah atau sebelumnya. Maka ketika kita bersolawat, kita menyebut nama Nabi Ibrahim, karena dengan menyebut nama Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya tercantum di situ, nabi-nabi setelahnya, karena semuanya adalah keturunan beliau juga tersebut di situ. Hadirin sekalian, jika kita melihat sejarah Nabi Ibrahim menghadapi tantangan yang bisa merusak kehidupan masyarakat dunia akhirat. Kita walaupun pandemi insya Allah usai, ke depan kita bukan berarti tanpa tantangan. Ke depan akan selalu ada tantangan. Dan itulah memang dunia. Tempat tantangan, tempat kekeruhan pasti akan terjadi. Maka kita tidak boleh lengah. Maka kita harus selalu siaga. Dan pesan itu adalah sesungguhnya pesan kesiapan menghadapi kesulitan hidup. Nabi Ibrahim menghadapi Namruz. Namruz adalah sumber kerusakan hidup masyarakat dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia tapi akhirat. Karena kalau menentang Namruz, kematian, berarti itu adalah musibah dunia. Kalau mengikuti Namruz adalah kesesatan, berarti musibah akhirat. Hadirin sekalian, pada kesempatan khutbah ini, maka secara singkat mari kita pelajari apa sebetulnya yang dilakukan Nabi Ibrahim. Itu adalah bagian kecil dari kebesaran ajaran Nabi Muhammad SAW di dalam membangun peradaban. Al-Imam Ibn Athaillah terkait Nabi Ibrahim, beliau berpesan, kun Ibrahimiyan, jadilah engkau pribadi ala Ibrahim. Seperti apa pribadi ala Ibrahim? Yang nanti menjadi keluarga ala Ibrahim, menjadi masyarakat ala Ibrahim, nanti menjadi kabupaten ala Ibrahim, yang diyakini akan sukses. Hadirin sekalian, Al-Imam Ibn Athaillah mengatakan karakteristik Ibrahim atau millah Ibrahim itu, yang pertama, pilar pertama adalah rif'atul himmati 'anil khalqi, yaitu memiliki semangat, cita-cita, kesadaran hati yang sangat tinggi menuju Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari makhluk. Semangatnya, hatinya hanya bersandar pada Allah saja, tidak menyandarkan hati dan pikiran kepada makhluk, tetapi berjiwa besar dan mulia dengan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip pertama millah Ibrahim, yaitu hatinya selalu bersandar kepada Allah, hatinya hanya meyakini kebesaran Allah, hatinya hanya meyakini keagungan Allah, hatinya hanya meyakini bahwa semua diatur Allah, hatinya hanya meyakini bahwa semua hanya terjadi jika Allah menghendaki. Dan hatinya meyakini bahwa kalau Allah tidak menghendaki, sehebat apapun upaya tidak akan terjadi. Ini rif'atul himmah 'anil khalqi, digambarkan oleh dialog Ibrahim dengan Jibril ketika Ibrahim dibakar oleh Namruz. Di tengah-tengah api datang Jibril. Kata Jibril, alaka hajah, wahai Ibrahim, ada perlu dibantu. Apa yang perlu aku bantu? Kata Ibrahim, aku tidak perlu bantuanmu. Kalau Allah iya. Lalu kata Jibril, kalau begitu silakan engkau minta kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Bahkan Nabi Ibrahim dalam keadaan yang sangat darurat, yang sangat bahaya, sangat mengancam kehidupannya, mengatakan, cukuplah Allah tahu keadaanku, aku tidak akan meminta kepadanya. Kesadaran Nabi Ibrahim bahwa Allah tahu keadaannya, Allah tidak alpa tentang dirinya, Allah tahu persis apa yang sedang dihadapinya, itu membuat beliau merasa cukup untuk tidak meminta kepada Allah. Karena yang sedang terjadi di dalam hatinya melebihi permintaan, yaitu penyandaran hati, bersandar hati, nalegemkeun hati ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu melebihi jutaan doa. Berbeda dengan kita, banyak berdoa tapi hatinya teu nalegem ka Allah. Banyak berucap tapi hatinya masih membesarkan selain Allah. Hadirin sekalian, ini yang kemudian di dalam ayat kurban pun Allah mengatakan, kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Di dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang berujung litukabbirullaha 'ala ma hadakum.
Satu tentang puasa, ujungnya sama, litukabbirullaha ala ma hadakum. Dua tentang haji dan kurban, ujungnya sama, litukabbirullaha ala ma hadakum. Orang yang bisa haji patut dipuji sesungguhnya. Rela mengorbankan harta puluhan juta, rela meninggalkan keluarga, kesenangan, kecintaan ribuan kilometer. Orang yang kurban sebetulnya pantas dipuji, rela mengeluarkan uang yang hasil dia bekerja, hasil keringatnya, yang kemudian secara fikih dia hanya boleh menikmati sebagian kecil, bahkan afdalnya tetap makan tapi hanya sebagian kecil. Adapun selebihnya sapi yang puluhan juta itu dimakan oleh orang lain. Patut dipuji orang seperti itu. Tetapi di sini Allah membalikan logika kita. Kata Allah, semua itu bukan supaya kalian merasa besar, bukan supaya kalian merasa gede, bukan merasa aing, pang mampuna, pang di sana, tetapi litukabbirullah, agar kalian mengagungkan Allah. Bahwa semua yang kalian lakukan itu haji, kurban, uang yang kalian punya, jabatan yang kalian punya, pekerjaan yang kalian miliki, peluang apapun yang membuat kalian punya uang, itu adalah min hidayatillah, kesadarannya dari Allah, hatinya dari Allah, kemauannya dari Allah, kesempatannya dari Allah, perintahnya perintah Allah, syariatnya syariat Allah. Apa yang besar bagi kita di semua aspek itu? Tidak ada. Maka takbir bergema sejak subuh Arafah kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kecilkan diri kita, kerdilkan diri kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kita ini dharma wawayangan baik, raga taya pangawasa. Seperti itu sesungguhnya milah Ibrahim, yang kalau ini dimiliki hadirin sekalian, kalau dimiliki oleh semua individu Purwakarta, aparatnya semua komponennya memiliki rif'atul himmah anil khalq, maka di situ akan terbentuk ketahanan individu, akan terbentuk percaya diri yang luar biasa, akan terbentuk kemerdekaan, akan terbentuk ketangguhan. Kata para ulama, al-hurru 'abdun ma qani'a wal 'abdu hurrun ma qana'a. Bahkan seorang hamba sahaya sekalipun, ketika dia merasa cukup dengan Allah, dia merdeka. Tetapi seorang yang merdeka sekalipun, kalau dia selalu tergantung pada makhluk, justru ketika itu dia hamba orang lain, hamba dunia. Ini yang pertama sekalian, rifatul himmati anil khalqi. Yang kedua, milah Ibrahim, kata Imam Ibnu Athilah Sakandari, adalah mu'adatu kulli ma syaghala 'anillah. Menjauhi, memusuhi apapun yang menjauhkan kita dari Allah. Apapun yang menjauhkan kita dari Allah, itulah ad-dunya. Itulah dunia. Definisi dunia adalah kullu ma syaghala 'anillah. Apapun yang membuat kita nggak nyambung kepada Allah, itu dunia. Khutbah ini kalau tidak membuat saya nyambung pada Allah, itu dunia, bukan akhirat. Sholat kita tadi kalau nggak nyambung pada Allah, itu dunia. Maka apalagi perkara-perkara yang secara konten atau isinya udah dunia, jabatan, bisnis, dagang, pekerjaan apapun, harta, rumah, kalau semua itu tidak menyambungkan kepada Allah, itulah ad-dunya. Itulah yang dilarang dalam agama kita. Nah, milah Ibrahim dibangun dengan kesadaran fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Semuanya jika tidak bisa menyambungkan pada Allah, itu adalah musuh. Anak bisa jadi musuh kalau nggak membuat kita nyambung pada Allah. Siapapun, teman, sejawat, atasan, bawahan, guru, murid, rakyat, pemerintah, presiden, itu bisa jadi musuh yang harus dijauhi kalau masing-masing tidak jadi sebab kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkenal kata-kata Nabi Ibrahim, dia berikan dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bahwa kata Nabi Ibrahim, Allah lah yang menciptakanku dan membimbingku, Allah yang memberiku makan, memberiku minum, Allah yang jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Kesadaran ini semuanya diatur Allah, semuanya ditetapkan Allah, maka apapun yang tidak membuat dekat kepada Allah dijauhi atau digeser menjadi sesuatu yang membuat dekat kepada Allah. Maka seperti uang yang itu seringkali menghalangi kita dari taat kepada Allah. Di Idul Adha dibuat uang itu, kekayaan, jadi jalan takwa, maka dibelikan domba, kambing, sapi.
karena kita ingin itu jadi jalan yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin sekalian, millah Ibrahim landasnya adalah at-ta'at wal inqiyad li amrillah. Taat dan patuh yang totalitas kepada perintah Allah. Taat yang totalitas kepada Allah digambarkan oleh Nabi Ibrahim. Hadirin sekalian, tidak ada ujian terberat bagi seorang ayah yang lama merindukan anak, dan Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak, usia sudah sangat renta. Tidak ada kebahagiaan berumah tangga kecuali punya keturunan. Tetapi bagaimana Allah menguji Ibrahim dengan menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anak semata wayangnya, anak yang diidam-idamkan. Udah mah anak yang dirindukan lagi, disuruh disembelih. Bagaimana dia? Tidak ada tawar-menawar, tidak ada protes, tidak ada lobby-lobby untuk menggagalkan perintah. Tapi Nabi Ibrahim memanggil sang anak, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Nah, semalam ayah mimpi menyembelihmu. Walaupun berat disampaikan. Hadirin sekalian, mimpi para nabi adalah wahyu. Ru'yal anbiya wahyu. Nabi Ibrahim tahu ini wahyu Allah. Lalu apa? Dijawab sang anak, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, silakan lakukan saja perintah itu. Insyaallah aku akan bersabar. Bayangkan, ayahnya rela patuh 100% pada perintah Allah tanpa tawar-menawar. Berbuah kesabaran anak yang patuh 100% pada ayah. Hadirin sekalian, ini dilakukan Nabi Ibrahim. Lalu kemudian ini juga diwariskan kepada istrinya Hajar alaihissalam. Ketika Nabi Ismail yang kecil dan Hajar disimpan di Mekah yang saat itu belum ada pepohonan, ibaratnya kita hutan belantara di kita, nggak ada orang, nggak ada pepohonan, nggak ada air, nggak layak untuk hidup. Apa kata Hajar? Kata Hajar, man amaraka antado'ani. Ibrahim, siapa yang menyuruhmu menyimpan aku di sini di tempat seperti ini? Perintah siapa? Suruhan siapa seperti ini? Masa disimpan di tempat tanpa air, tanpa pohon, nggak ada orang? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Rabbi amarani, Allah Tuhanku menyuruhku. Hajar sebagai ibu begitu tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban Hajar, hasbi idzan la yudayyi'ana. Oh, silahkan kalau begitu. Kami yakin Allah tidak akan menelantarkan kami. Inilah millah Ibrahim, keyakinan bahwa kalau kita sudah melakukan perintah Allah, kalau masyarakat Purwokerto sudah bertakwa, takwanya yang maksimal, semua komponennya, yakin tidak akan ditelantarkan Allah. Pandemi sehebat apapun, krisis pangan atau sehebat apapun, kalau masyarakatnya bertakwa, Allah tidak akan menelantarkan. La yudayyi'ana. Ini milah Ibrahim. Ini yang dimiliki Hajar dan kemudian terbukti. Hajar tawaf, Hajar sa'i, lari-lari Safa Marwah, dan kemudian muncullah air Zam-Zam yang abadi sampai hari ini, tidak pernah habis, menjadi air kesegaran, air kehidupan. Hadirin sekalian, ini prinsip ketaatan pada Allah. Kemudian untuk membangun ketaatan pada Allah, kita harus meyakini bahwa manafi'un ibadah linnas, bahwa ibadah apapun manfaatnya kembali kepada manusia. Di dalam ayat tadi Allah mengatakan, la yanallahu luhumuha wa la dimauha. Kurban bukan untuk Allah. Kurban bukan untuk Allah, tapi 100% untuk manusia. Maka Allah menegaskan jangan salah sangka. Jangan seperti anggapan musyrikin yang menganggap darahnya untuk sesembahan tertentu sehingga darahnya dioles-oles, dikubur segala macam. Enggak. Semuanya untukmu, seluruh bagian kurban untukmu. Maka Allah dengan tegas mengatakan dagingnya, darahnya itu sedikit pun nggak sampai pada Allah. Allah nggak butuh itu. Maka di dalam syariat kurban dikatakan fakulu minha wa'timul qani wal mu'tan, makan untuk yang berkurban dan bagikan pada semua. 100% bagikan, bahkan di dalam syariat kurban sampai dilarang, haram menjual, orang yang kurban menjual bagian hewan kurban. Haram menjadikan bagian kurban jadi upah. 100% hewan kurban harus dinikmati oleh kaum muslimin.
dalam bentuk mentah agar setiap muslim yang menerima dia punya peluang ekonomi. Mau dia pasak sendiri silahkan, mau dia kumpulkan dia jual silahkan. Sehingga di dalam kurban beda dengan akikah. Akikah dibagikan dalam bentuk matang, kurban dalam bentuk mentah, supaya muslim punya keleluasaan untuk menggunakannya. Hadis sekalian yakini semuanya kembali pada Allah. Allah ini al-ghaniyun 'anil 'alamin, enggak butuh apa-apa. 100% kembali kepada Allah. Allah Maha Kaya, enggak butuh apa-apa. Bahkan seandainya kita yang berkumpul di sini, seluruh dunia yang sekarang Idul Adha meminta pada Allah yang peminta terhebat terbaik dan semuanya diberi, tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit. Seandainya sealam dunia semua berkurban sapi misalnya dengan sapi yang miliaran harganya, tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang terakhir hadirin sekalian, prinsip millah Ibrahim adalah al-lutfu bi da'watin nas, kelembutan berdakwah, kesantunan berdakwah. Kalau kita cermati sejarah kurban di dalam As-Saffat 102 sampai 111, itu adalah bagaimana perintah tegas, perintah berat disampaikan dengan kata-kata lembut Nabi Ibrahim. Menyembelih Ismail itu wahyu Allah. Tetapi ketika akan menyampaikan, Nabi Ibrahim tidak mengatakan begini, nah ayah akan menyembelihmu, ini wahyu Allah, mau nggak mau kamu harus terima. Tidak frontal seperti itu, tidak kasar seperti itu, tidak mentang-mentang ini agama, tidak mentang-mentang ini wahyu, lalu kemudian merasa cara apapun boleh dilakukan. Dengan lembut Nabi Ibrahim memanggil panggilan namanya tarqiq wa tahannun, mengatakan ya bunayya. Nah, disapa dulu, lalu disarukan semalam ayah mimpi. Tidak mengatakan semalam ayah diperintah, tapi semalam ayah mimpi menyembelihmu. Lalu kemudian panggil madza tara. Nabi Ibrahim memberikan ruang dialog. Gimana menurutmu nak kira-kira? Padahal itu wahyu. Walaupun Ismail menolak harus dilakukan, tetapi Nabi Ibrahim mengomunikasikan dengan sangat lembut, santun, memberikan ruang dialog. Maka dakwah yang santun, dakwah yang lembut, inilah yang berbuah perubahan besar ditampilkan dalam Ismail. Maka karena kelembutan sang ayah, Nabi Ismail menjawab, ya abati amma tu'mar, ayah lakukan saya. Maka sekalian bagi kita para asatid, para dai, para mubaligh, para pemuka agama, penting memahami fikih dakwah, dakwah yang lembut. Hanya dakwah yang lembut yang akan berbuah perubahan besar. Dakwahi siapapun, dakwahi pemerintah, dakwahi individu, tetapi bilutfin wariftin, dengan kelembutan. Itulah yang akan membuat Islam menjadi sumber peradaban. Hadirin sekalian, yang berikutnya adalah tarbiyatul awal, mendidik anak. Didik istri kita, didik anak kita. Pastikan sebagai suami beriman, berilmu memadai, berilmu cukup. Lalu wariskan tauhid kepada istri, wariskan tauhid kepada anak. Pastikan pendidikan terpenting di rumah adalah pendidikan agama, bukan selain itu. Rasulullah bersabda, alaikum bihadzal ilmi. Pastikan kalian mempelajari ilmu agama ini sebelum ilmu itu diangkat. Pada akhir zaman ilmu agama akan hilang, kebodohan merata. Ketika itu yang akan membuat anak-anak kita sukses adalah penguasa agama. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah sekalian ingin menjamin masa depan yang dipastikan, membuat mereka hidup sesuai zamannya, eksis pada zamannya, bisa hidup tidak tergantung pada orang, benar-benar bisa punya life skill, jaminannya adalah ilmu agama. Alaikum bihadzal ilmi. Pastikan mereka cukup ilmu agamanya. Setelah itu mau belajar ilmu apapun silahkan, jangan dibalik. Belajar ilmu yang lain dulu, ilmu agama di nomor 1000-kan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan khutbah yang manfaat, mudah-mudahan membuat kita makin cinta Purwakarta, dengan kemudian mewujudkan di individu kita pribadi-pribadi ala Ibrahim, kun Ibrahimian. Barakallahu wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila,
La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa alamu anna Allah ta'ala amara bil amri bada fihi bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur waj'alna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi hifdhika wa 'iyadika wa 'ibadika wa 'iyalika wa jiwarika wa amnika wa amanatika wa hizbika wa hadika wa sitrika wa lutfika min kulli syaitanin wa sultan wa insi wa jan wa baghin wa hasid wa sabin wa hayatin wa aqrab wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika wa bika nastajir la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika darbata 'ain wa aslihna shu'unan kullaha bima aslahta bis salihin. Allahumma ij'al balada amina. Allahumma ij'al balada hadzal balada amina. Allahumma ij'al hadzal balada amina wajnubna wa auladana min al-awsan min al-asnam. Allahumma rabbana ij'alna muqimis salati min dhurriyyatina. Rabbana ij'alna muqimis salati min dhurriyyatina. Rabbana ij'alna muqimis salati min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa yadhkurukum akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.